Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan dan rasa semangat untuk belajar. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang kisi-kisi PTS Matematika semester genap. Nah, Ibu harap dengan adanya kisi-kisi ini anak-anak nanti bisa mempersiapkan diri ketika mengerjakan PTS sudah ada bayangan tentang bagaimana saja atau soal yang bagaimana saja yang akan keluar ketika PTS Matematika semester ini. Nah, yang pertama adalah materi persamaan linier satu variabel. Di sini Ibu ingin mengulang kembali pembahasan tugas yang telah lalu, jadi nanti akan ada salah satu soal bentuknya seperti ini, yaitu penyelesaian dari 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3 adalah, nah di sini yang dimaksud penyelesaian adalah nilai dari x itu sendiri. Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Jadi ada 3x ditambah 1, dia sama dengan 2 dikalikan x ditambah 3. Nah, karena yang di sebelah kanan ini bentuknya adalah perkalian, maka kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi yang di sebelah kiri kita tulis kembali, 3x plus 1. Nah, ini dikalikan dengan cara seperti air mancur kalau Ibu bilang di materi bentuk aljabar. Nah, jadi 2 dikali X hasilnya adalah 2X, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Karena ini dua-duanya bentuknya sudah sama, yaitu dalam bentuk penjumlahan aljabar, maka kita bisa mengelompokkan yang ada variabel X-nya kita kelompokkan di sebelah kiri. Atau kita bisa menggunakan salah satu dari kedua ruas ini dikurangi dengan 2X. Nah, di sini jadi 3x, karena di sini 2x-nya positif, maka ketika dia di sini, maka dia dikurangi. Ketika kita kelompokkan di sebelah kiri, dan di sini ada 6, dan kalian bisa melihat di sini adalah di jumlah 1, dan 1 adalah positif, maka di sini dia dikurangi. Nah, 3x dikurangi 2x hasilnya adalah x, 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Maka penyelesaiannya yaitu yang ini anak-anak, yaitu X sama dengan 5. Atau kalau Ibu biasanya menjelaskan, kita mulai dari yang sebelah sini ya, yang di baris kedua, 3X ditambah 1 sama dengan 2X ditambah 6. Nah, karena kita akan mencari nilai X, maka kita bisa mengurangi yang di sebelah kanan ini dengan 2X, karena X itu hanya ada di sebelah kiri kalau kita ingin mengelompokkannya di sebelah kiri. Maka 3X ditambah 1 dikurangi 2X, maka yang di sini pun juga dikurangi dengan 2X. Nah, seperti ini. Dari sini 3X dikurangi 2X hasilnya adalah X ditambah 1, kemudian yang di sebelah sini hasilnya adalah 6. Nah, karena hanya menyisakan X sama dengan, maka yang di sebelah kiri dia dikurangi 1. Seperti ini. Yang di sebelah kanan pun juga mengikuti dikurangi 1. Di sini hasilnya adalah X, yang sebelah kanan hasilnya adalah 5. Dia sama di sini, X ditambah 5, yaitu penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini Ibu juga menggunakan contoh dari tugas yang pernah Ibu berikan. Jadi di sini yang diminta adalah penyelesaian dari 12 dikurangi 3x lebih dari sama dengan 5x ditambah 9. Lagi-lagi di sini yang diminta adalah nilai dari x itu sendiri. Jadi kalau kita tulis di sini 12 dikurangi 3x lebih dari sama dengan 5x ditambah 9. Nah, karena kita ingin menyisakan yang di sebelah kiri, kenapa memudahkan di sebelah kiri? Karena seperti yang sudah pernah Ibu contohkan dalam materi persamaan linier maupun pertidaksamaan linier, ketika kita mau menentukan penyelesaian, biasanya kita menuliskannya adalah X sama dengan, seperti itu. Nah, kita ulangi di sini, kita fokus lagi di sini, karena kita ingin menyisakan yang di sebelah kiri saja yang X-nya, maka kita usahakan yang di sebelah kanan ini tidak ada X lagi, tidak ada variabel X lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah, karena di sini ada 5X, agar ini nilainya 0, maka perlu dikurangi 5X lagi. Jadi,
12 dikurangi 3x dikurangi 5x lebih dari sama dengan 5x ditambah 9 kurangi 5x. Nah, dari sini kita memperoleh 12. Ini sama seperti pengurangan dalam bilangan bulat. Ketika suatu bilangan negatif kemudian dikurangi, maka hasilnya pun dia adalah negatif. Untuk memudahkannya, seperti negatif 3 dikurangi 5, maka hasilnya adalah negatif 8x. Yang di sini karena 5x dikurangi 5x hasilnya 0, maka kita tidak perlu menuliskan kembali. Di sini menyisakan 9. Nah, kan Ibu tadi bilang bahwa di sebelah kiri hanya ada variabel x saja. Maka yang di 12 ini pun sama, kita perlu mengurangi 12 agar bernilai 0. Maka yang di sini pun dia juga dikurangi 12. Nah, di sini menyisakan, karena 12 dikurangi 12, 0. Di sini menyisakan negatif 8x lebih dari 9 dikurangi 12, hasilnya adalah negatif 3. Nah, di sini anak-anak yang perlu diperhatikan, karena di sini yang di sebelah kiri variabel x-nya adalah negatif, dan karena ini adalah materi pertidaksamaan, maka ini akan mempengaruhi dari tanda yang ini anak-anak, yang lebih dari sama dengan. Karena yang di sebelah kiri ini adalah negatif, maka nanti tanda ini akan berubah, berkebalikan. Jadi nanti untuk x, jadi nanti bentuknya adalah 8x negatif 8x kurang dari sama dengan negatif 3 seperti ini. Karena kita hanya perlu x saja, maka dia dibagi dengan negatif 8 juga, yang di sebelah kanan pun dibagi dengan negatif 8. Negatif 8 bagi negatif 8 hasilnya adalah 1x atau x, kita menuliskan. Yang di sini karena negatif dibagi negatif hasilnya positif, maka hasilnya adalah 3/8. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penyelesaiannya anak-anak, yaitu x kurang dari sama dengan 3/8. Nah, kalau kita menuliskan dalam garis bilangan, anak-anak pasti mengingat ada garis bilangan seperti ini. Di sini 0, mungkin di sini 1, kemudian ada 2, di sini negatif 1, di sini negatif 2. Nah, untuk pertidaksamaan linier satu variabel, penyelesaiannya ini tidak hanya satu saja, yaitu 3/8 anak-anak, tapi ada yang lain. Bisa jadi penyelesaiannya dia ada yang 2/8, 2/8, kemudian 1/8, mungkin juga 0, atau mungkin negatif 1/8, mungkin seperti itu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah penerapan persamaan linier satu variabel. Contoh ini yang Ibu berikan di sini. Ini adalah contoh di video yang pernah Ibu share, jadi anak-anak bisa mempelajari di sana. Ini berkaitan dengan umur, tapi kita menyelesaikannya menggunakan persamaan, seperti itu. Kemudian nanti akan ada penerapan pertidaksamaan juga. Ini pernah Ibu bahas di video materi, jadi anak-anak nanti bisa melihat di video yang sudah Ibu unggah di YouTube gitu ya. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah garis dan sudut. Jadi nanti bentuk soalnya akan mirip-mirip dengan soal latihan yang sudah pernah Ibu berikan. Jadi di sini ditentukan ada sudut BOC, dia adalah 60 derajat. Anak-anak bisa melihat, bisa mengingat ini ya. Kemudian diminta menentukan besar sudut AOD. AOD dan besar sudut AOB. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa sudut AOD, kalau Ibu di sini, ini adalah sudut AOD yang dibuat merah, sudut AOD, dia ini bertolak belakang dengan besar sudut BOC. Nah, berdasarkan hubungan antar sudut, ketika ada dua sudut yang saling bertolak belakang, artinya besar sudutnya adalah sama. Maka karena sudut BOC 60 derajat dan dia bertolak belakang dengan sudut AOD yang Ibu katakan
besarnya nanti adalah sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut AOD adalah 60 derajat. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sudut AOB gitu ya? Untuk sudut AOB, karena dia berpelurus dengan sudut AOD, maka kita tahu bahwa berpelurus ini ketika dua sudut dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Kalau kita menuliskan sudut AOB ditambah besar sudut AOD, dia sama dengan 180 derajat. Artinya ketika sudut AOB ini belum diketahui dan kita tahu besar sudut AOD 60 derajat, dia adalah 180 derajat ketika dijumlah, maka kita tahu bahwa besar sudut AOB dia adalah 180 dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat, seperti itu. Selanjutnya kita membahas yang di gambar yang kedua. Nah, di sini konsep yang kita ketahui bahwa sudut PQS dan sudut SQR ini adalah berpelurus. Artinya ketika sudut PQS ditambah sudut SQR, dia besarnya adalah 180 derajat. Tetapi untuk sudut PQS ini bentuknya masih aljabar, begitu pula dengan besar sudut SQR. Berarti di sini kita menuliskan 7x ditambah 8 derajat ditambah 5x ditambah 4 derajat, dia hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kita selesaikan dulu yang di sini bentuk persamaannya. Ketika 7x ditambah 5x hasilnya adalah 12x, 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12, ini hasilnya adalah 180 derajat. Lagi-lagi untuk menyelesaikan persamaan, kita harus menyisakan yang sebelah kiri hanya ada untuk variabel x. Maka di sini kita perlu mengenolkan 12 atau mengurangi yang sebelah kiri 12, yang di sebelah kanan pun juga dengan 12 derajat. Nah, seperti ini. Berarti yang di sebelah kiri hanya menyisakan 12x, 180 dikurangi 12 hasilnya adalah 168 derajat. Maka untuk menyisakan x saja, kita perlu yang di sebelah kiri membagi dengan 12. Maka yang sebelah kanan pun mengikuti dibagi 12. Maka kita tahu bahwa x hasilnya adalah 14 derajat. Tapi apakah ini sudah selesai? Belum anak-anak, karena yang diminta adalah besar sudut PQS. Kita tahu bahwa PQS dia tadi 7x ditambah 8 derajat. Dan kita tahu untuk x nilainya adalah 14 derajat, maka kita di sini bisa mengganti nilai x dengan 14 derajat. Jadi di sini kita bisa menuliskan 7 dikali 14 derajat ditambah 8 derajat. Nah, di sini kita bisa memperoleh hasilnya adalah 106 derajat. Kemudian nanti akan ada juga materi garis dan sudut untuk materi hubungan garis dan sudut, yaitu ada sudut sehadap, ada sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, seperti itu. Nah, di sini ini lagi-lagi soal di tugas kalian gitu ya. Di sini ada 120 derajat. 120 ada Y, ada 2X plus 30. Nah, untuk memudahkan kita cari nilai Y dulu. Y dan 120 ini adalah sudut sehadap. 120 dan Y ini adalah sudut sehadap. Artinya, besar 120 dan Y ini memiliki besar sudut yang sama. Maka, Y atau besar sudut Y, dia adalah 120 derajat. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X? Kita tahu juga bahwa Y dan 2X plus 30 derajat ini dia adalah sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang artinya besarnya nanti atau nilainya sama. Ketika Y
dan 2x plus 30 ini bertolak belakang. Seperti ini. Maka artinya Y ini besarnya sama seperti 2x plus 30 derajat. Dan kita tahu besar sudut Y tadi adalah 120 derajat, maka dia ini sama dengan 2x ditambah 30 derajat. Kalau tadi biasanya persamaannya x di sebelah kiri, kita boleh menukar tempat. Kenapa boleh? Karena di sini adalah sama. Sama artinya antara nilai sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Kita juga boleh menuliskan 2x ditambah 30 sama dengan 120 derajat. Seperti ini juga boleh. Nah, dari sini kita lagi-lagi menggunakan konsep persamaan linier. Jadi di sini 2x ditambah 30 derajat dikurangi 30 derajat. Karena kita ingin menyisakan yang sebelah kiri hanya 2x, maka yang sebelah kanan pun mengikuti dikurangi 30 derajat. Jadi di sini menyisakan 2x, di sebelah kanan menyisakan 90 derajat. Nah, karena kita hanya ingin nanti nilainya, penyelesaiannya hanya x sama dengan, maka yang di sebelah kiri kita bagi 2, maka yang sebelah kanan mengikuti dibagi 2. 2x dibagi 2 hasilnya x atau 1x, kemudian 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai y atau besar sudut y adalah 120 derajat, dan untuk nilai x hasilnya adalah 45 derajat. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada materi segitiga. Jadi di sini nanti akan melibatkan sudut luar, kemudian luas, seperti itu. Jadi di sini kita tahu bahwa ada segitiga ABC dan ada sudut luar yang 110 derajat ini. Tepatnya sudut luar di B. Kemudian kita akan menentukan nilai X. Karena di sini ada 4X, ada 6X, maka belum diketahui X sama dengannya. Maka kita perlu melihat bahwa sudut B, kalau Ibu boleh menuliskan di sini sudut 1. Ibu menuliskan di sini sudut 1. Jadi, karena kita tahu bahwa sudut 1 dan 110 ini adalah berpelurus, maka sudut 1 ditambah 110 derajat ini dia sama dengan 180. Ini karena dua sudut ini berpelurus. Seperti itu. Jadi, sudut 1, kita peroleh besar sudut 1 yaitu 180 dikurangi 110 derajat. Maka sudut 1 adalah 70 derajat. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita perlu mencari nilai X. Kita tahu bahwa dalam suatu segitiga, total untuk sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, besar sudut segitiga yaitu 180 derajat. 180 derajat, maka artinya sudut A ditambah sudut B, B1 kalau Ibu boleh menuliskan di sini, ditambah sudut C, dia sama dengan 180 derajat. Sudut A adalah 4X, sudut B1 70, kemudian sudut C 6X sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 4X ditambah 6X hasilnya adalah 10X ditambah 70 derajat sama dengan 180. Kita tahu bahwa 10X kita kurangi 70 atau boleh kita langsung menuliskan 180 derajat dikurangi 70 seperti ini juga boleh. Jadi kita tahu bahwa ketika 10X sama dengan 110 derajat, maka artinya untuk menentukan X yaitu 110 derajat dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 11 derajat, maka nilai X adalah 11 derajat. Nah, di sini juga ada penerapan segitiga. Jadi nanti tetap ada soal pengetahuan dan ada soal
keterampilan. Di sini kita tahu bahwa ada segitiga ABC, yaitu kalau kita gambarkan di sini, karena kita tidak tahu panjang sisinya yang pasti, kita boleh menggunakan gambar sembarang, segitiga sembarang. Jadi di sini ada 2x min 1, misalkan seperti ini. 2x min 1, kemudian di sini ada x plus 3. Di sini ada 3x dikurangi 1. Nah, kita tahu bahwa keliling adalah jumlah keseluruhan sisi. Jadi di sini keliling segitiga ABC adalah 19 cm. Kita tahu bahwa keliling adalah jumlah seluruh sisinya, maka kita tulis 2x dikurangi 1 ditambah x ditambah 3, kemudian ditambah 3x dikurangi 1 sama dengan 19 cm. Nah, di sini kita menyelesaikan seperti penjumlahan dalam aljabar, 2x ditambah x ditambah 3x, 2x tambah x hasilnya adalah 3x, kemudian ditambah 3x maka hasilnya adalah 6x. Kemudian negatif 1 ditambah 3 hasilnya adalah 2, kemudian dikurangi 1 maka hasilnya adalah positif 1. Maka di sini juga 19 cm, atau kita boleh untuk satuannya nanti kita menyusul. Nah, di sini kita bisa menyisakan 6x ditambah 1, dia dikurang 1, di sini pun juga sama dikurangi 1. Yang sebelah kiri menyisakan 6x, 19 dikurangi 1 hasilnya adalah 18. Karena kita menyisakan x saja, maka yang di sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan juga dibagi dengan 6. Dari sini kita mendapatkan nilai x adalah 3 cm. Maka di sini, hasil yang di sini, nilai x-nya adalah x sama dengan 3 cm. Seperti itu nanti soal penerapannya. Nah, ini dari segi 4 pun juga sama. Jadi di sini nanti ini adalah salah satu contoh tugas yang kalian dapatkan dari Ibu. Jadi di sini kemarin ada yang tanya, Bu, ada salah satu sisi yang belum diketahui. Nah, di sini Ibu menjelaskan, di sini sebenarnya ada materi Pitagoras, tetapi ini belum kalian dapatkan di kelas 7. Jadi di sini Ibu beri petunjuk panjang CE adalah 8 cm. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan panjang FB dari jajar genjang. Yang pertama kita lakukan adalah kita melihat dari sisi ini. Jadi kita punya alas AB. Jadi yang pertama, jadi ada dua sudut pandang. Kalau Ibu bilang ada dua gambaran. Jadi luas yang pertama ini, kalau Ibu bilang luas 1 seperti ini, dari alas luas 1 diperoleh dari alas AB dan tinggi CE. Seperti ini. Maka alas AB, karena kita tahu luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka alasnya yaitu 9, kemudian 9 cm dan tingginya yaitu yang 8 cm. Seperti ini kita peroleh hasilnya adalah 72 cm kuadrat. Kemudian karena yang dicari adalah FB, maka kita tulis dari sudut pandang yang kedua. Jadi di sini diperoleh alasnya yaitu yang BC, sedangkan tinggi dia FB. Jadi di sini FB ini sebagai tinggi jajar genjang, tetapi alasnya yaitu BC. Jadi kita tahu bahwa kita bisa menggunakan luas 1 ini untuk luas 2 karena ada satu jajar genjang saja pasti luasnya sama. Jadi di sini luas 1 kalau Ibu bisa menuliskan seperti alas 2. Jadi di sini adalah alas kali tinggi. Karena luas 2 ini nilainya sama dengan luas 1 yaitu 72, kita tuliskan seperti ini. Dan alasnya adalah BC, sedangkan kita tahu alasnya adalah 10 cm. Dan kemudian tinggi yaitu FB. Atau kita bisa menuliskan langsung FB seperti ini, boleh. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk menentukan FB maka 72 ini 72 cm kuadrat ini kita bagi dengan 10 cm.
maka ini adalah tinggi FB. Kita temukan hasilnya adalah 7,2 cm. Maka tinggi jajar genjang dari sudut pandang yang kedua yaitu FB, kita memperoleh bahwa hasilnya adalah 7,2 cm. Kemudian segi 4. Nah, di sini juga sama luas jajar genjang. Jadi di sini kalau kita lihat, kalian bisa melihat bahwa di sini panjang DC itu sama dengan panjang AB, kemudian AD pun dia juga sama dengan panjang BC. Tapi hati-hati jangan sampai terkecoh kalau dari gambar ini kita tahu bahwa tingginya yaitu DE. Karena dari tingginya ini DE, maka alas yang digunakan yaitu yang AD atau BC. Kenapa bukan yang DC? Karena jika ini adalah sebagai alas, maka tingginya nanti diperoleh dari A ke sini. Nah, seperti ini anak-anak. Tapi karena tingginya DE, maka kita ambil alasnya yang AD. Maka luas jajar genjangnya yaitu alas kali tinggi, alasnya yaitu 10 cm. Kemudian tingginya adalah 8 cm, maka kita peroleh luasnya adalah 80 cm kuadrat. Nah, di segi 4 pun nanti juga akan melibatkan tentang sudut. Dari sini, anak-anak bisa melihat bahwa ini adalah suatu layang-layang. Tetapi karena kita hanya fokus mencari nilai X saja, maka anak-anak bisa melihat. Jadi di sini ada, kalau ibu gambarkan lagi seperti ini, segitiga yang bawah ini anak-anak, kalau kita potong ada tanda seperti ini. Jadi di sini X kuadrat, yang di sini 50 kuadrat. Kalau anak-anak bisa mengerti atau tahu bahwa tanda garis yang ada dua seperti ini, artinya dia adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Artinya sudut yang di kaki-kakinya ini besarnya sama. Jadi sudut yang di sini dan sudut yang di sini dia besarnya sama. Maka yang di sini pun nilainya adalah 50 derajat. Kita tahu bahwa dalam suatu segitiga total besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka kalau kita bisa menuliskan 50 derajat ditambah 50 derajat ditambah X derajat, hasilnya adalah 180 derajat. 50 tambah 50 hasilnya 100, kemudian ini X derajat sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 100 derajat, hasilnya adalah 80 derajat. Seperti itu, jadi jawabannya adalah C. Nah, anak-anak, tadi kan yang terakhir Ibu menjelaskan bahwa ada soal segi 4. Nah, segi 4 pun juga nanti akan ada penerapannya. Bisa jadi bentuknya adalah seperti luas lahan, kemudian ketika luasnya sekian dan harga per meternya sekian, maka total yang harus dibayarkan atau dijualnya berapa rupiah. Nah, itu nanti akan muncul juga seperti itu. Jadi, Ibu harap anak-anak nanti bisa belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk persiapan PTS anak-anak kali ini. Jika ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Nah, untuk hari ini, tugasnya adalah kalian mencoba mengulang kembali soal-soal yang sudah Ibu berikan tanpa melihat video ini, seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa menuliskan kembali di buku apa saja yang sudah kalian dapatkan melalui video ini dan langsung nanti turn in atau menyerahkan di GC apa saja yang sudah kalian dapatkan, dan Ibu harap kalian bisa mengulang kembali soal-soal latihannya untuk PTS nanti. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.